itu akan mati. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu ruhnya adalah Pancasila. Itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi begitu di amandemen batang tubuhnya ini sudah tidak sesuai lagi dengan Pancasila dan ruh dari Undang-Undang Dasar 45 itu yang ada di pembukaan. Berarti menurut saya ini fatal. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 dari yang pertama ke 4 ini adalah fatal. Karena mematikan Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri, karena memisahkan dari jiwanya dengan badannya, begitu. Anda melihat apakah apa yang dikerjakan ini bukan waktu yang sempit ya Pak ya, dari tahun 99 sampai tahun 2002 dan banyak Betul. juga ada 40 orang yang mengerjakan begini ya, begitu. Saya tidak menolak perubahan sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Itu Undang-Undang Dasar 45 itu luhur hatinya, budinya sangat luhur, memberikan kesempatan untuk mengadakan perubahan. Tetapi perubahan yang bagaimana? Perubahan yang penyempurnaan, bukan mengganti ruh dan jiwanya. Seperti yang diadakan pada waktu amandemen pertama sampai dengan yang keempat. Pak Lukman mungkin ingin menanggapi? Ya, jadi memang perubahan Undang-Undang Dasar itu hakikatnya adalah memenuhi tuntutan gerakan reformasi ketika itu. Jadi banyak sekali tuntutan reformasi itu, misalnya yang mendasar adalah perlunya perubahan sistem ketatanegaraan kita yang selama ini terlalu memusat hanya pada satu institusi negara. Lalu ini kemudian dicoba diubah dengan pemisahan kekuasaan, begitu yang mekanisme checks and balances, saling mengimbangi dan saling kontrol itu bisa terwujud. Lalu juga tentang tuntutan desentralisasi otonomi daerah. Lalu juga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Itulah kenapa kemudian ada bab khusus bahkan 10 pasal dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar kita Pasal yang baru tentang 28. HAM itu. Okay. Lalu juga yang terkait dengan penghapusan doktrin dwi-fungsi ABRI ketika itu. Lalu kemudian ada lahir pasal 30 tentang pemisahan TNI dengan Polri. Jadi perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar itu hakikatnya adalah upaya untuk mewujudkan tuntutan gerakan reformasi pada grundnorm kita, norma dasar sumber hukum tertinggi kita yaitu Undang-Undang Dasar. Oke. Iya, Pak Gigi sekarang Pak. Jadi gini, Iya. Undang-Undang Dasar itu bukan grundnorm, bukan norma dasar, Pancasila lah yang norma dasar. Oke. Di negeri manapun ada yang namanya norma dasar. Nah, kita para founding fathers merumuskan norma dasar itu Pancasila. Nah, kemudian konstitusi itu harus merupakan proyeksi dari grundnorm ini, dari norma dasar ini. Karenanya para founding fathers dulu merumuskan konstitusi atau sistem kenegaraan pemerintahan itu, apa yang dikatakan oleh beliau-beliau itu sebagai sistem sendiri. Itulah grundnorm, proyeksi dari norma dasar ini. Nah sekarang tadi Pak Lukman Hakim kan mengatakan perubahan itu hanya pasal-pasal tertentu. Ada pengkajian dari UGM. Ini bukan perubahan, penggantian. Penggantian Undang-Undang Dasar. Kenapa? Karena hasil pengkajian itu mengatakan 82,5% pasal-pasal itu sudah berubah. Jadi hanya tersisa 12,5%. Ini berarti undang-undang baru kalau hanya sisa sekian. Oke, baiklah. Sebentar Pak Tiasno, nanti mungkin bisa dijawab. Sama seperti yang ditangkap masyarakat, DPD ingin melakukan amandemen kelima karena ada nuansa ingin menyetarakan diri dengan DPR. Jangan-jangan Purnawirawan TNI dan Polri ingin kembali ke naskah awal karena ingin diakomodasi lagi dalam sistem politik di Indonesia. Silakan Pak. Nah, tapi nanti menjawabnya. Kita harus break dulu karena supaya puas menjawabnya tidak dipotong oleh iklan. Pemirsa tetaplah bersama kami. Suara Anda, suara konstitusi akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali di suara Anda, suara konstitusi. Pak Yusril silakan melanjutkan walaupun tidak mengikuti secara dekat amandemen pertama sampai keempat. Bagaimana Anda melihat hasilnya? Ya, amandemen sekarang sudah terjadi.
banyak yang positif, tapi banyak hal juga yang perlu kita renungkan kembali secara lebih mendalam. Pasal-pasal HAM begitu banyak, kemudian check and balances sudah terbina, walaupun ada hal yang harus diperbaiki seperti misalnya pengangkatan duta besar yang harus dengan pertimbangan DPR itu agak aneh itu sebenarnya. Ada hal-hal juga yang perlu dipertimbangkan, itu menyangkut tentang satu keadaan yang menurut pendapat saya itu bisa menggiring kepada constitutional crisis. Artinya itu satu keadaan sulit terjadi tapi tidak ada jalan keluar konstitusionalnya. Apa itu? Misalnya begini, ini politik ya sekarang ini. Begini, andai kata misalnya presiden dan wakil presiden itu diberhentikan kedua-duanya, atau meninggal kedua-duanya secara bersamaan. Itu kan UUD 45 sekarang ini hasil amandemen itu mengadop tap MPR dulu, memasukkan bahwa itu ada triumvirat, Menlu segala macam kan, 3 orang itu Menhan sama Mendagri. Sekarang kalau presidennya di-impeach oleh DPR dibawa ke MK, maka presiden itu bubarkan kabinet, triumvirat itu tidak ada. Triumvirat tidak ada, presiden diberhentikan, itu keadaan tidak ada jalan keluarnya. Karena MPR tidak bisa menunjuk pejabat presiden, tidak bisa memperpanjang jabatan presiden, dan kalau presiden bubarkan seluruh kabinet, dan kemudian presiden wakil presiden di-impeach, terjadi kevakuman, itu cuma 2 pejabat yang tidak bisa diberhentikan presiden, yaitu Panglima TNI dan Kapolri. Karena dia harus diberhentikan dengan persetujuan DPR. Untuk agar ada jalan keluarnya, maka harus diamandemen. Ini yang tolong dulu. Ini keadaan bisa membuat sangat serius. Ketika itu terjadi, TNI dan Polri ambil alih kekuasaan. Serius masalahnya. Dan itu krisis konstitusi yang belum ada jawabannya.